Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel ini teman-teman. Saat ini saya berada di depan sebuah masjid, yaitu Masjid An-Nur di Purwodadi, sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo, bukan di Purwodadi Grobogan. Baiklah, saat ini saya ingin mengeksplor masjid ini, dan yang saya dengar adalah ada beberapa peninggalan kuno yang masih tersimpan di masjid ini. Apa dan bagaimana? Mari kita saksikan sama-sama. Ikuti belusuan saya. Baiklah teman-teman, lokasi Masjid An-Nur Purwodadi ini tepat berhadapan dengan pasar desa, di mana pasar desa ini gerbangnya cukup sederhana, yaitu hanya ada dua pilar berbentuk kubus agak tinggi dengan bola di atasnya. Masjid ini bergaya arsitektur Jawa dengan serambi di bagian depan dan ruang utama di belakangnya beratap tajuk. Halamannya cukup luas, digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Setelah menunaikan sholat, saya mencoba untuk mengeksplor masjid ini. Di dalam serambi masjid, di sudut kanan saya melihat ada sebuah beduk kecil tergantung dalam konstruksi penyangga kayu berwarna coklat dengan kentongan di bawahnya. Dan di sudut kiri saya juga melihat ada sebuah beduk yang lebih besar tergantung di dalam konstruksi kayu berwarna hijau. Tidak ada kentongan di sini, tetapi ada papan informasi yang menjelaskan tentang peninggalan purbakala di masjid ini. Pertama, yang menarik di sini adalah ternyata beduk yang dibuat tahun 1840 Masehi ini terbuat dari pohon jati yang sama dengan beduk terbesar sedunia yang ada di Masjid Besar Purworejo. Beduk di masjid ini terbuat dari ujung pohon, sedangkan beduk yang ada di Masjid Besar Purworejo terbuat dari pangkal pohon. Dua-duanya terbuat dari kayu utuh yang sama, tanpa sambungan. Selain fisik tembok serambi dan fisik tembok bagian dalam yang disebutkan masih asli, terdapat juga mimbar dan sumur yang dinyatakan sebagai peninggalan purbakala. Di dalam papan informasi itu juga disebutkan adanya 4 umpak sekawan dengan soko gurunya. Selesai mengeksplor serambi, saya masuk ke dalam ruang utama. Masuk ke dalam ruang utama, saya merasakan kesejukan karena atap masjid di ruang utama ini cukup tinggi. Ternyata benar bahwa terdapat mimbar kayu agak tinggi dan beratap sebagai tempat khatib menyampaikan khutbah yang masih terlihat asli. Dan setelah melihat pada keempat soko gurunya dari atas sampai bawah, saya tertegun. Ternyata keempat soko guru itu ditopang oleh 4 buah umpak, yang mana masing-masing umpak bertumpu pada sebuah yoni, yaitu batu berbentuk kubus, berprofil dan bercerat untuk jalan air yang dalam kepercayaan Hindu biasanya berpasangan dengan lingga, yaitu batu berbentuk bulat panjang di atasnya. Dari berbagai sumber referensi bisa kita ketahui bahwa dalam bangunan ibadah umat Hindu di Jawa zaman dahulu, yoni dan lingga ini biasa digabungkan dengan sistem interlocking, yaitu tonjolan dan ceruan yang simetris. Di dalam mitos kepercayaan Hindu, adanya lingga yang berpasangan dengan yoni ini dianggap sebagai lambang kesuburan. Secara garis besar bisa ditarik kesimpulan teman-teman bahwa besar kemungkinan dahulu telah terjadi proses akulturasi antara agama Hindu dan Islam ketika masjid ini sedang dibangun. Kita tidak bisa lagi melihat ceruan simetris yang ada di keempat yoni itu karena sudah dijadikan tumpuan untuk pilar dan saka guru di atasnya.
Ini benar-benar unik teman-teman. Tidak pernah saya jumpai ada yoni di dalam masjid, apalagi digunakan sebagai tumpuan umpak dan soko guru seperti di Masjid An-Nur Purwodadi ini. Demikianlah teman-teman hasil eksplorasi saya di Masjid An-Nur Purwodadi Purworejo ini. Semoga bisa menjadikan tambahan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih telah menikmati video ini. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu.